وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Disebutkan sebuah kisah, dia pernah kerja di tempat bea cukai di Saudi. Kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok. Dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan. Dia tidak berani untuk melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop, mengatakan inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan saya tidak pernah buat apa-apa. Anda punya hak saya izinkan. Yang tidak punya hak saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang pada dia sambil mengatakan, ketahuilah bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita, ambil saja. Dia mengatakan tidak, demi Allah, saya tahu ini harta yang tidak benar karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan dalam kondisi saya punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, peluang-peluang yang besar, saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang dengan beberapa waktu, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka syanillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin. Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya, yang kenal saya dan saya berhenti kerja, dia tahu saya sekarang menganggur, memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang. Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap menyuap, maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah. Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya. Satu waktu dia bilang, salah satu kapal saya mendabrak sebuah karang, kemudian pecah, rusaklah. Karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan. Lalu saya membacakan firman Allah SWT, wal afina anin nas, dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja, dia tertidur. Maka polisi ini pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang, saya tinggalkan, usaha saya makin jalan. Maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi. Dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi. Dia bilang, maka dia mengingat saya pada saat itu, lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk kecuali melalui saya saja. Dan akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa hanya karena meninggalkan sesuatu yang haram. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang semua kita sampaikan ini, bangunlah ya kehidupan kita sebagai seorang muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar. Setiap kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sudah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kezaliman pasti akan dihukum oleh Allah, tidak ada keraguan dalam masalah tersebut.